Hai hai Sobat HI, kembali lagi di seputar hubungan internasional. Nah, kali ini aku bakalan bahas salah satu dampak dari COVID-19, yaitu memunculkan adanya resesi global 2020. Buat kamu yang penasaran, simak videonya sampai habis ya. Pandemi virus corona yang saat ini sedang menyerang kita memang memiliki banyak dampak ya Sobat HI. Kita nggak bisa ngumpul, sekolah, ataupun kerja kayak biasa. Nah, karena aktivitas kita di luar rumah dibatasi, maka kegiatan ekonomi pun cenderung terhambat. Banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya, pedagang yang kehilangan penghasilan, terhambatnya kegiatan ekspor-impor, dan banyak lagi. Secara nggak langsung, COVID-19 udah berdampak ke sektor ekonomi di suatu negara. IMF atau International Monetary Fund memperkirakan bahwa ekonomi global 2020 akan menyusut. IMF juga memperkirakan bahwa resesi yang terjadi di 2020 ini akan menjadi yang terburuk sejak depresi hebat tahun 1930-an. Lantas, tahukah Sobat HI apa itu resesi? Jadi resesi itu adalah penurunan signifikan di dalam bidang kegiatan ekonomi. Ini bisa meliputi berbagai sektor di suatu negara. Nah, ini juga menyangkut dengan penurunan adanya lapangan pekerjaan, penjualan, grosir maupun eceran, dan biasanya resesi ini terjadi lebih dari beberapa bulan. Terus apa sih yang dimaksud dengan resesi global? Resesi global berarti penurunan signifikan di kegiatan ekonomi dirasakan oleh banyak negara atau mayoritas negara di dunia. Ciri-ciri dari resesi sendiri, yang pertama adalah adanya ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi melambat selama 2 kuartal berturut-turut. Yang ketiga, nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Yang keempat, terjadi inflasi atau harga melonjak ataupun deflasi yang signifikan. Selanjutnya yaitu adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Pada Juni 2020, pihak IMF mengatakan bahwa ekonomi global akan menyusut sebesar 4,9%, lebih buruk dibandingkan dengan yang diprediksi pada bulan April. Negara-negara di dunia banyak yang mengumumkan bahwa negaranya telah jatuh dalam jurang resesi. Tak terkecuali negara-negara maju. Contohnya Amerika Serikat yang ekonominya minus 32,9% pada periode April sampai Juni. Tak hanya Amerika, Prancis juga mengalami pertumbuhan ekonomi minus 5,8%, Italia 4,7%, begitu pula Inggris dan negara lainnya. Seluruh sistem agregat telah terguncang cukup signifikan. Bahkan banyak pihak yang meramalkan bahwa resesi 2020 akan lebih buruk daripada 2008-2009 silam. Sejauh ini pun, belum ada tanda-tanda ekonomi global akan membaik, karena banyak negara yang kewalahan untuk mencari cara agar kegiatan ekonomi tetap berjalan. Bagaimana dengan Indonesia? Badan Pusat Statistik menyatakan angka kemiskinan telah bertambah tahun ini. Per Maret 2020, ada sekitar 26,42 juta orang miskin di Indonesia, naik sekitar 1,63 juta dibandingkan sebelumnya. Jika Indonesia tidak menemukan solusi secepatnya, bisa-bisa Indonesia juga jatuh ke dalam jurang resesi. Pandemi virus corona dapat berakibat fatal terhadap kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah di hampir setiap negara memberlakukan karantina atau PSBB. Hal ini menyebabkan hampir semua kegiatan dialihkan ke rumah, belajar, kerja, dan bahkan transaksi jual beli. Pembatasan ini menyebabkan terganggunya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pedagang-pedagang mengalami penurunan pendapatan secara signifikan, dan lain-lain.
Bukan hanya pedagang kecil, perusahaan besar pun banyak yang menghadapi kesulitan untuk berkegiatan seperti biasa. Oleh karena itu, banyak karyawan yang dihentikan. Hal ini menyebabkan produksi yang berkurang serta meningkatkan jumlah pengangguran. Terhambatnya kegiatan ekonomi dan peningkatan jumlah pengangguran tentu akan berdampak pada pendapatan negara. Jika hal ini berlangsung lama atau selama beberapa bulan, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat dan terjadilah resesi. Aduh, ngeri ya Sobat HI, lantas bagaimana ya jalan keluarnya? Menurut Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, pemulihan resesi yang telah terjadi di banyak negara ini bukan tidak mungkin, dengan catatan setiap negara tetap menjaga pasarnya tetap terbuka untuk memacu investasi baru. Negara-negara juga harus bekerja sama untuk memulihkan ekonomi global. Selain itu, setiap negara juga harus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Nah, Indonesia sendiri berusaha untuk menghindari resesi dengan cara yang pertama, belanja besar-besaran. Di sini, pemerintahan menggunakan APBN untuk belanja dengan harapan dapat meredam kontraksi ekonomi akibat COVID-19. Yang kedua, pembentukan Komite Pencegahan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang ketiga yaitu pemberian bantuan kepada UMKM. Keempat, penempatan dana di perbankan, serta yang kelima, peminjaman kredit modal kerja untuk korporasi. Dengan cara-cara tersebut, semoga Indonesia cepat memulihkan ekonomi dengan cepat ya. Nah, Sobat HI, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Seperti biasa, aku minta dukungannya untuk klik subscribe, like, dan share. Selain itu, kamu juga bisa komentar untuk mengusulkan aku harus bikin video apa lagi. Terima kasih udah nonton dan dadah!